Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aulia Hakim di perkuliahan praktikum pengaturan sistem dengan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu algoritma yang biasanya juga dipakai di machine learning, yaitu algoritma logistic regression. Algoritma logistic regression ini biasanya digunakan untuk memilah atau mengklasifikasikan sesuatu. Di sini yang diklasifikasikan yang kita bahas nanti ada dua macam, ya. Misalkan klasifikasi itu 1 atau 0, hitam atau putih, benar atau salah, naik atau turun, dan sebagainya. Untuk mempermudah pemahaman Anda, di sini saya sudah membuat suatu dataset berupa dataset Hogwarts.csv ini. Kalau Anda pernah melihat film Harry Potter, ya, itu kan ada pada saat mulai masuk di asramanya Hogwarts itu kan nanti calon siswanya itu kan dipilih. Nah, yang milih di situ adalah topi, ya. Kalau Anda lihat kayak ini topi, ya, topi yang digunakan untuk memilih siswa ini masuk ke mana, ya. Kalau di Harry Potter film itu sebenarnya kan ada 4, ya, ada 4 asrama: Gryffindor, terus Slytherin, terus Hufflepuff, ya, kemudian sama Ravenclaw. Nah, untuk mempermudah, untuk mempersingkat pembahasan ini, saya pilih 2 saja, yaitu asrama Gryffindor sama Slytherin. Dia ada 2 kelompok, ya, ada 2 kelompok yang kita pilih. Di dataset ini ada nama, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada blood, zodiak, kemudian ada Patronus sama houses itu, ya, asramanya itu nanti, ya. Ini saya acak saja, jadi tidak sedetail atau sesuai di masing-masing karakter ini. Ini saya hanya acak saja, saya mengarang saja. Intinya nanti saya ingin memilah antara ini, ya, nomor 1 ini Harry Potter ini sampai ke Molly Weasley ini Gryffindor, kemudian untuk yang bawah ini Gregory sampai Michael Corner ini adalah Slytherin, ya. Ini kalau kita lihat di sini feature-nya itu apa saja, ya, yang pertama adalah name, kemudian gender. Untuk datasetnya ini saya buat numerical, jadi nanti kita aslinya kan kategorical kan, ya. Misalkan ini gender itu saya kasih 1 untuk laki-laki, kemudian untuk perempuan misalkan Katy Bell ini, ya, saya kasih nilai 2. Jadi sebenarnya untuk mempermudah saja dan mempercepat proses di algoritmanya. Oke, kemudian yang selanjutnya, fitur selanjutnya adalah blood. Blood itu kalau di Harry Potter itu kan ada 4. Nah, blood itu ada muggle, ada squib, ada half blood, dan ada pure blood. Jadi kalau di Harry Potter ini kan tadi kan 1 terus 3, ya, 3 sesuai urutan, ya. Nanti ini ada muggle itu urutan 1, kemudian squib itu 2, half blood 3, pure blood itu 4, ya. Untuk nama karakter sama misalkan nggak sesuai, harusnya yang Dean Thomas itu harusnya itu di sini kan saya tulisnya half blood, ya, mungkin di aslinya itu muggle. Nah, saya nggak sedetail itu, ya, jadi ini saya ngarang saja untuk feature-featurenya. Jadi yang penting intinya saya ingin memilah antara 2 kelas ini, ya, 2 kelas ini 1 kelas untuk asrama Gryffindor, yang satunya nanti untuk asrama Slytherin. Oke. Jadi yang pertama ini tadi 1,
untuk gender laki-laki, kemudian bloodnya 3 itu berarti half blood, kemudian zodiak ya. Zodiak ini nanti ini juga saya ngacak saja, saya juga tidak secara detail ini Harry Potter ini zodiaknya apa gitu ya. Yang jelas nanti zodiaknya itu kan di sini ada ya 11 1 11 7 3 1 gini ya. Ini nanti kita mulai zodiak itu kalau Anda lihat di gambar ini. Jadi zodiak itu bisa kita mulai dari Aries kemudian sampai Pisces. Jadi nomor 1 nanti kayak gini. 1 itu Aries, 2 Taurus, 3 Gemini, seterusnya gitu ya. 11 itu Aquarius, 12 itu Pisces. Terus setelah zodiak ada Patronus ya. Patronus itu kalau di Harry Potter itu defensive spell. Nah di sini saya batasi untuk Patronusnya, saya batasi cuma 4 saja. Jadi 4. Yang 1 itu nanti ini adalah kuda hitam, 2 itu anjing, 3 itu beruang, 4 itu rusa jantan ya. Jadi nanti ini 4, 4, 3, 3, 4 dan sebagainya. Ini adalah Patronusnya yang sudah saya ubah ke numerikal ya. Kemudian yang terakhir adalah house-nya itu kayak ini 000 ini adalah asramanya ya. Ini untuk mempercepat saja pemrogramannya. Ini saya import dulu pandasnya. Kemudian ini seperti di pertemuan sebelumnya yang membahas terkait dataset. Ini saya jalankan dulu. Ini saya manggil file awkward.csv ini. Oke, kita lihat di variable explorer-nya muncul ini dataset. Oke. Ini dataset yang sudah kita bahas tadi. Jadi untuk gender ini 1 sama 2, 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Untuk darah itu ada 4, dari mulai muggle, squib, kemudian yang ini half blood, sampai 4 adalah pure blood. Kemudian zodiak kita mulai dari zodiak Aries sampai ke Pisces. Kemudian untuk Patronus atau defensive spellnya itu saya sudah batasi tadi ya. Yang kita batasi yaitu yang 1 itu kuda hitam, 2 itu anjing, 3 itu beruang, 4 itu rusa jantan ya. Jadi kita buat 4 itu saja. Kemudian hostnya itu asramanya 0 itu Gryffindor, kemudian 1 adalah Slytherin. Oke, Anda bisa memodifikasi ini semua. Jadi nanti tugas 1 Anda buat sendiri dataset ya, seperti contoh saya seperti ini. Anda bisa membuat dataset terserah Anda ya. Misalkan tujuan dari logistik regression Anda adalah untuk merekrut ya, misalkan Anda bikin kelompok untuk merekrut kelompok ya, itu bisa jadi goalnya itu iya atau tidak gitu ya, dari beberapa feature. Misalkan dia rumahnya dekat dengan Anda, atau dia itu punya motor, atau dia punya laptop, ataupun dia punya handphone, ataupun terserah Anda. Jadi itu ya, ingat ya, tugas 1 itu Anda buat sendiri datasetnya seperti yang saya contohkan ini. Untuk contoh dataset Hogwarts ini nanti saya share di linknya di bawah, nanti saya share untuk bisa jadi latihan untuk Anda lah yang. Oke, setelah ini kita visualisasikan. Oke, saya hanya saya copy aja dari yang sudah saya kerjakan biar tidak lama-lama programnya. Yang ini saya visualisasikan dulu, ini kan ada visualisasinya nih ya, ada tampilannya, kita tampilkan. Nah ini masih belum ada library-nya, kita import dulu. Nah ini belum ada, sama plotnya juga belum ada, kita import aja dulu ini, kita save, kita jalankan.
Di sini Anda lihat ada library Seaborn. Ini sebenarnya hampir sama fungsinya dengan library untuk Matplotlib, ya. Namun di Seaborn ini nanti ada beberapa macam, ya, ada beberapa macam dari tampilan yang bisa Anda pakai. Kita gunakan headmap. Di sini ada indikatornya dari yang mulai gelap sampai yang terang. Setelah kita visualisasikan, sekarang kita ingin pisah dulu nih, ya. Kita ingin pisah ini jadi file independent, variable independent sama variable label. Oke. Save dulu, klik run. Oke. Jadi ada variable independent, oke, sama variable label. Sama satu. Ingat di sini, ini maksudnya ini kan garis nih, ya. Jadi garisnya semuanya diambil. Yang ini adalah kolom. Kolomnya diambil yang mana? Kolomnya karena yang di bagian pertama itu adalah name. Di sini name. Ini kan kita nggak pakai kan? Kita nggak gunakan ini untuk pengambilan keputusannya. Yang kita gunakan adalah feature yang mulai dari indeks 1. Ini kan indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5 nih. Jadi ini indeks 1, ini saya taruh di sini mulai indeks 1 sampai berapa? Sampai min 1. Min 1 maksudnya yang kita inginkan untuk independen kan ini sampai ini kan, ya. Ini kan enggak. Jadi kolom yang terakhir ini kita hilangkan. Kita taruh minus 1 di sini. Kalau minus 2 berarti ya 2-nya hilang gitu, ya. Kemudian labelnya itu langsung di kolom kelima, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini yang kita ambil. Oke, terus kemudian kita ini terkait kalau ada file yang kotor, kita tetap masukkan saja. File kotor itu misalkan kalau ada nilai yang kosong gitu, ya, atau tidak ada atau none. Misalkan di dataset ini tiba-tiba di sini kosong atau none. Kalau 0 kan ada isinya, kalau none itu kan berarti kosong, kan berarti nggak ada nilainya. Itu bisa kita isi secara otomatis menggunakan fasilitas library scikit-learn untuk imputer, ya, simple imputer. Oke, kita save dulu aja. Oh, ini ada np, berarti harus ada np-nya. Kita masukkan saja np-nya. Oke. Kemudian ini kan sudah nih, kita bersihkan datanya. Yang kita lakukan selanjutnya adalah, kita pisah antara atau kita split antara data training dengan data testing, ya. Data training sama data testing kita pisah dulu.
Jadi ada data independent test, ada train, label test sama label train. Oke, udah. Sampai sini ini sebenarnya sudah kita lakukan ya di datasnya sampai ke linear regression kita. Sekarang kita masuk ke logistic regression, hampir sama dengan yang di linear regression. Hampir sama, jadi kita masukkan dulu library-nya. Kemudian kita masukkan, kita buat untuk training ya. Ini kan training dulu nih. Training. Kita buat modelnya. Ini saya copy paste dari program tadi sudah ada di sini, kemudian saya copy paste di sini biar tidak lama ya. Kalau misalnya saya ketik satu-satu nanti lama. Jadi nanti usahakan ya hampir sama dengan ini. Saya seperti aja. Nah, ini biar tahu maksudnya apa. Yang ini untuk split ini ya. Ini sampai sini. Nah, independent train, independent test, label train, label test, train test, split, independent, label, test size-nya 20%, random state-nya 0, random aja. Kemudian kita masukkan scikit-learn, kita import logistic regression. Kalau di linear kan linear regression ini. Kemudian kita masukkan untuk classification report untuk mereport. Kemudian ada confusion metric, nanti kita tunjukkan. Oke, sekarang ini label train, kita tampilkan untuk label train. Buat sini, ini label train itu model predict terhadap independent train. Nanti hasilnya ini kita sesuaikan dengan yang di label train realnya gitu ya maksudnya ya. Nah, save dulu, kita jalankan. Ini label predictionnya, ini kita cek di sini label train prediction ini ya. Label train prediction sama label train ini kita cocokkan gitu. Nah, 110 1, oh ini 100% benar berarti 1100 11. Nah, ini kalau di matematisnya ini kan hypothesis functionnya, hasil dari hypothesis functionnya ini adalah y-nya atau realnya, kita cocokkan ternyata sama. Nah, sekarang kita lihat reportnya ya. Untuk precisionnya ini untuk yang 0 itu 1, untuk yang 1 itu 1, berarti 100% gitu ya maksudnya. Kemudian ada recall sama support nanti ya, ini untuk
Kemudian kita label tes, kita masukkan, kita buat tes dulu. Tadi kan ini brain ya, dan kita lakukan testing. Tes modelnya kan sudah ada, kita buat ini label test prediction sama kayak ini, tinggal ininya model predictnya independent test ya. Jadi kita ini modelnya, kita tulis ini model fitnya independent test dengan tabel test. Kemudian kita printkan tabel sama informasinya untuk testing. Ini juga untuk tes. Juga. Kemudian ini konversinya juga tes. Ini tes. Kasih, kemudian kita running. Nah, tesnya kalau kita lihat di sini ada 4 ya. Kalau kita lihat di sini label testnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini label test, kemudian label test predictionnya. Oh, betul ya, 100% ya, sama juga ya. Kita cek koefisien determinasi dari dua proses tadi ya. Kita perlu mengeluarkan nilai dari intercept sama koefisien. Ini perlu kita ketahui dulu. Jadi kalau di hypothesis functionnya itu kalau logistic regression, jadi ini adalah theta x sama dengan g gitu ya, mana d theta transpose x itu. Jadi sebenarnya untuk d theta transpose kalikan x atau transpose theta transpose x itu maksudnya adalah untuk di dalam nilai di dalam g ini itu isinya ya intercept file, nilai-nilai intercept dengan nilai koefisien. Nah, kalau di sini ada file independennya 4, berarti nanti ada koefisiennya harusnya ada 4, 1, 2, 3, 4 yang mempengaruhi dari nilai-nilai ditambah dengan intercept. Jadi kita jelaskan. Nah, betul, intercept aslinya kan di ini, di perumusannya kan h theta x itu, atau h theta x ini kan sama dengan g buka kurung theta transpose kalikan x atau theta transpose x ya. Nah, theta transpose x itu di dalamnya tetanya ya ini gitu loh, tetanya kemudian ditranspose baris jadi kolom gitu ya. Atau seharusnya sebelumnya memang kolom kemudian ditranspose jadi baris ini. Dikalikan dengan x kan, kalau ini x
kalau theta 0 dikalikan x0, berhubung x0 tidak ada, kalau nilainya 1 ya ini tetap ini ditambahkan koefisien yang pertama ini dikalikan x1, ini dikalikan x2, dikalikan x3, dan ini dikalikan x4. Kemudian kita coba prediksikan, misalkan 2, 10, 1, 1, 2, 2, 10, 1, 1, 2, 10, 1, mana 1, 2, 10, 1 ini, cek harusnya splitterin itu 1, nah 1, oke. Kalau saya contohkan yang tadi, ini misalkan berarti kita masih butuh dataset yang lebih banyak lagi agar nilai atau agar hasil dari prediksinya itu lebih bagus lagi. Dan kalau bisa nantinya untuk R-score-nya ini harus mendekati 1 gitu ya kalau bisa. Jadi dan berarti ini ada model yang masih belum bagus ya, meskipun ditandai sebenarnya kalau di hasil trainingnya itu hasilnya 100% kalau dilihat ya. Tapi ternyata untuk koefisien determinasinya kalau kita hitung saja masih belum 100%. Jadi kita butuh dataset yang lebih banyak lagi sehingga kita mendapatkan perumusan atau hipotesis function yang lebih bagus lagi gitu ya. Sekian dari saya. Tugas pertamanya tadi diingat, Anda bikin sendiri datasetnya untuk kategorikal untuk logistik regression ini ya. Oke, terima kasih.